Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Iman. Ya, maksudnya Kitabul Iman ini apa sebutannya ya, hal ihwal lah, segala sesuatu tentang iman yang tentunya cukup panjang nih Pak nanti pembahasannya ya. Tidak sederhana gitu ya. Iman ini tidak sederhana. Kalau nggak salah saya lupa lagi nih ya. Seluruhnya katakannya di dalam kitab Sahih Bukhari tentang iman ini semuanya ada 42 bab. Nah, berarti cukup panjang gitu ya tentang iman. Nah, di mana di bab yang pertama kemarin ya sekalian ulasan lahnya untuk bab yang pertama. Sekarang masuk ke bab kedua. Nah, ulasan bab pertama, di mana di bab pertama sebagai pondasi tentang iman itu ya. Nah, Imam Bukhari itu mengawalinya dengan apa sih yang disebut iman? Itulahnya iman itu apa dan bagaimana, yang intinya adalah kalau disebut beriman itu yang diimaninya itu apa? Itu yang paling pokok gitunya. Kalau disebut beriman itu yang diimaninya itu apa? Yang diimaninya itu adalah agama Islam yang diturunkan oleh Allah. Artinya beriman itu mempercayai, katakanlahnya mempercayai kebenaran agama Islam dan menerimanya sehingga itu agama Islam yang oleh Allah diturunkan itu karena dipercayai kebenarannya, diterima agama tersebut, kemudian dianutlah sebagai agamanya. Nah, inilah makna beriman. Nah, di mana iman ini hal yang paling mendasar sekali barusan gitu ya, itu hal yang paling mendasar adalah menerima agama Islam yang Allah turunkan. Nah, di mana iman inilah nantinya yang membedakan, yang memisahkan itu manusia di akhirat, yaitu di surga atau di neraka. Nah, tergantung ini nih, ada iman nggak di dalam hati. Bahkan untuk yang kemarin juga di poin-poin yang bab pertama itu Imam Bukhari sudah memunculkan bahwa kadar iman gitunya, kadar iman di dalam hati itu turun naik selama belum sempurna. Kalau sudah sempurna bulat, wah nggak akan turun berarti. Selama belum sempurna, iman di dalam hati itu turun naik. Nah, bahkan ada yang imannya sangat rendah, berarti kadar imannya sangat rendah. Nah, yang paling rendah gitunya iman yang ada di dalam hati seseorang itu, Rasulullah SAW menyebutkan orang yang hanya ada iman sebesar debu di dalam hatinya. Nah, orang yang seperti inilah, yang imannya hanya sebesar debu inilah, orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka. Paling lama berarti ini di nerakanya. Tapi itu juga lebih baik dibandingkan dengan mereka yang abadi di neraka. Ya, ini tetap lebih baik ya yang orang yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu lebih baik dibandingkan dengan orang-orang yang abadi di neraka.
Nah, di dalam ayat Al-Qur'annya banyaknya yang ayat yang menerangkan orang-orang yang abadi di neraka itu adalah orang kafir. Nah, orang kafir ini adalah orang yang tidak ada iman sama sekali di dalam hatinya. Dengan mana tadi kan, iman itu mempercayai kebenarannya, menerima agama Islam yang Allah turunkan. Nah, orang kafir itu mereka tidak tidak mempercayai kebenaran agama Islam. Sehingga mereka bukannya menerima agama Islam lalu dianut menjadi agamanya, tapi mereka ini malah bersikap sebaliknya, menolak, menentang, ya menolak, menentang itu kebenaran agama Islam. Nah, orang kafir seperti itulah ya yang di banyak ayat Al-Qur'an dinyatakan mereka abadi di dalam neraka. Dan mereka ini seburuk-buruk makhluk. Ya, orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruk atau makhluk Allah yang terburuk itu adalah orang kafir yang tidak mau menerima, tidak mau mempercayai itu kebenaran agama Islam. Nah, seburuk apapun orang Islam, yang paling buruk adalah yang orang Islam nih ya. Seburuk apapun orang Islam, yang paling buruk adalah yang hanya ada iman sebesar debu di dalam hatinya. Dia bisa keluar dari neraka, tidak abadi di neraka itu, hanya itu yang mengeluarkan dia dari dalam neraka sehingga tidak abadi. Dia tidak punya yang lain lagi, amal soleh boro-boro nggak ada sama sekali, hanya punya iman sebesar debu. Itu pun oleh Allah dihargai, diberi balasan dengan surga. Hanya kan orang seperti inilah orang yang terakhir dikeluarkan dari dalam neraka. Jadi seburuk-buruknya orang Islam tetap lebih baik daripada kafir. Orang kafir abadi, dan Allah menyebut makhluk paling buruk itu adalah orang kafir, yaitu orang yang tidak mau menerima kebenaran agama Islam, tidak mempercayai. Bahkan Allah menyebutnya mereka mendustakan. Dalam arti ya mereka itu menganggap Islam ini sebuah kebohongan. Rasulullah itu berdusta, seperti kata Abu Lahab. Allah itu berdusta. Mereka ini seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi jangan sekali-kali mengatakan seperti ini. Salah besar berarti nih kalau ada yang mengatakan seperti ini. Lebih baik kafir yang baik daripada muslim yang buruk. Mana ada kafir baik? Allah yang menyatakan. Itu ayatnya yang surat Al-Baqarah ayat 6. Ya'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, nih sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, baik kafirnya itu ahlul kitab. Khusus nih sebutan ahlul kitab itu untuk Yahudi dan Nasrani atau kaum musyrikin. Nah, kalau kaum musyrikin itu pokoknya yang bukan Yahudi atau Nasrani, apapun lah nama agamanya, pasti itu agamanya buatan manusia. Nah, innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab wal musyrikin, baik ahlul kitab ataupun bukan, finari jahannam khalidina fiha, mereka itu pasti masuk neraka jahanam dan abadi di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu seburuk-buruk makhluk. Nah, ini mereka itu makhluk paling buruk, paling rendah, paling hina. Itu Allah yang menyatakan demikiannya di ayat tersebut. Nah, seburuk-buruknya orang Islam bagaimana? Ada iman di dalam hatinya, dia tidak akan abadi di neraka.
Tapi tidak akan abadi itu jangan digambarkan cuma sebentar di nerakanya, hampir abadi lah gitu kan. Kalau orang kafir abadi, nah ini hampir abadi. Karena tidak ada apa-apa lagi itulahnya yang menyelamatkan orang ini dari abadi di neraka selain hanya ada iman sebesar debu. Ya Pak lama. Pada Rasulullah juga menyebut inilah penghuni neraka yang terakhir dikeluarkan dari neraka, penghuni paling lama di neraka, yaitu yang hanya punya iman sebesar debu. Nah ininya sebagai tambahan lahnya pondasi sebagainya, iman itu wajib. Kalau tidak ada iman abadi di neraka berarti. Hanya kan wajib ada iman dan ternyata tidak cukup, itu hanya ada saja di dalam hati. Nah sebesar apa? Sebesar apa kadar iman yang ada di dalam hatinya? Kalau hanya sebesar debu, pasti masuk neraka juga. Pasti masuk neraka dan menjadi penghuni neraka paling lama. Ada iman padahal. Tapi kan sangat rendah imannya, sangat kecil, sangat tipis. Bahkan hanya sebesar debu. Ini indikasinya satu lagi nih ya. Ada hadis yang menerangkan seperti ini. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam. Ini nanti nih di mahsyar. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Ya Allah memerintahkan demikian kepada Nabi Adam, pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Ternyata orang kafir ini dipisahkan, kemudian mereka ini masuk neraka tanpa hisab. Tidak dihisab, itu amal mereka itu tidak dihisab. Dipisahkan, kemudian mereka ini katakanlah ya langsunglah dimasukkan ke dalam neraka. Adapun orang yang beriman nih, orang kafir sudah masuk neraka. Nah, orang yang berada iman nih, orang yang beriman, mereka akan menyeberang sebuah jembatan. Jembatan itu namanya jembatan jahanam. Karena di bawahnya nerakanya. Jembatan itu namanya jembatan jahanam. Orang kafir nggak akan menyeberang karena menyeberang itu untuk dihisab. Yang menyeberang jembatan tersebut untuk dihisab, itu di seberangnya itu untuk dihisab. Nah orang kafir kan tidak dihisab, mereka dipisahkan langsung dimasukkan ke dalam neraka. Dan yang ada iman menyeberang. Ternyata dari semua yang menyeberang ini ada yang jatuh di sana. Ketika menyeberang itu jatuh. Artinya orang ini nih, orang Islam pasti karena dia menyeberang. Tapi jatuh ketika menyeberang, berarti tidak sampai ke seberang, tidak sampai ke tempat hisaban. Jadi ada orang Islam yang jatuh di jembatan itu, artinya ini orang Islam yang masuk neraka tanpa hisab. Nah maknanya demikian ya, ini berarti ada nih orang Islam yang jatuh dari jembatan itu, artinya dia masuk neraka tanpa hisab. Iya, karena kan belum sampai ke seberang. Nah orang-orang yang hanya seperti itu tah imannya yang hanya sebesar debu, imannya yang sangat kecil, sangat tipis, gitulahnya imannya sangat rendah, bahkan hanya sebesar debu, tidak akan dihisab. Dia jatuh itu ketika menyeberang. Orang sering menyebut itu jembatan Shiratal Mustaqim. Padahal itu namanya jembatan jahanam namanya. Nah itulahnya tambahannya sebagai dasar. Ini kitabul iman. Artinya amat sangat, karena ini iman inilah yang tadinya saya katakan yang membedakan manusia, yang memisahkan manusia menjadi dua kelompok, yaitu penghuni neraka dan penghuni surga.
Meskipun yang ada imannya ini ada juga yang harus ke neraka dulu, tapi pada akhirnya akan ke surga. Meskipun gitu kan akhirnya ke surga juga, tapi kan entah kapan ke surganya kalau imannya sangat rendah. Pada akhirnya kan manusia itu kan hidup abadinya itu di akhirat. Tempat hidup terakhir manusia itu hanya dua, surga atau neraka. Iman inilah itu yang membedakan, yang memisahkan manusia. Pada akhirnya manusia itu hanya menjadi pengisi dua tempat, yaitu surga dan neraka. Asal ada iman saja sebesar debu, akhirnya akan ke surga juga. Tapi jangan masuk neraka. Emang di neraka itu sebentar. Tapi itu pada intinya ya wajib, artinya wajib ada iman di dalam hati. Artinya wajib percaya, mengakui kebenaran agama Islam, menerimanya dan menganutnya sebagai atau menjadi agama. Itu wajib. Kalau tidak demikian berarti tidak ada iman sama sekali di dalam hatinya. Allah menyebutnya kafir, orang yang menolak, mengingkari, bahkan membangkang kepada Allah. Nah, yang kemarin itu ya sebagai dasarnya sekaligus tambahan lah, yang disebut beriman itu adalah mengimani agama Islam yang Allah turunkan. Dan juga nih tambahannya dari Rasul sebutannya ya. Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Ya, Rasul yang pertama itu Nabi Nuh. Dan nabi-nabi selanjutnya sampai Rasulullah SAW nih. Rasul yang pertama, mulai dari Rasul yang pertama sampai yang terakhir Rasulullah SAW. Nah, di semua generasi nabi, atau Rasul ini ya itulah. Ternyata jauh lebih banyak yang kafirnya. Umat Nabi Nuh banyak yang berimannya atau banyak yang kafirnya? Jauh lebih banyak yang kafirnya. Umat Nabi siapalah, Nabi Hud misalnya, Nabi Syuaib, Nabi semuanya di setiap Nabi itu lebih banyak yang kafirnya. Termasuk umat Rasulullah SAW, ini seperti itu juga. Ini kemarin juga baru ini ya saya sampaikan dari data statistiknya penduduk dunia hari ini yang jumlahnya kurang lebih 8,2 miliar orang nih manusia. Penduduk bumi hari ini kurang lebih sekian lahnya, 8,2 miliar orang. Yang beragama Islamnya itu sekitar 1,6 atau 1,7. Nah, sisanya berapa coba perbandingannya? Jauh kan, sangat-sangat banyak ya. Sehingga nih berdasarkan hadis ini, di akhirat nanti, ini sudah disabdakan nih oleh Rasulullah SAW, berarti ini memang sejak di dunianya juga demikian. Jauh ya lebih banyak yang kafirnya dibandingkan yang beriman. Itu di semua generasi Nabi kejadiannya sama. Hingga nanti di akhiratnya pun Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini. Penghuni neraka itu penuh sesak. Neraka itu penuh sesak. Sampai berdesak-desakan lah gitunya, orang di dalam neraka itu berdesak-desakan karena penuh neraka terisi gitunya. Sementara surga kosong, surga itu lengang. Sampai ada jatah surga yang oleh Allah diberikan karena surga ini kosong, nggak akan ada yang mengisi.
hingga oleh Allah diberikanlah kepada penghuni surga yang ada. Seolah-olah seperti ini lebar sekali mubadiri teh surga tegas diayakeun, manusianya malah ke neraka. Ya mubadir ya surga teh lebar, merukan surga teh murah da mahal cek Allah teh tuh nu ngasihan lebar geus bikeun diberikan oleh Allah kepada penghuni surga yang lain. Jadi satu orang penghuni surga itu bisa dapat jatah lebih dari satu, karena ada surga yang kosong oleh Allah diberikan. Kenapa surga ini kosong? Karena yang asalnya katakanlah calon gitu, calon dalam tanda kutipnya, calon penghuninya malah masuk neraka dan abadi, kan gak akan pernah datang ke surga kan? Ya surganya yang sudah Allah siapkan kosong, mau lebar mau badir kalau tidak mahal surga teh masa bikin. Dan satu lagi kalau surga tadinya surga neraka itu penuh sesak sampai berdesak-desakan, sementara surga itu lengang kosong hingga Allah menciptakan makhluk baru untuk penghuninya. Hanya seperti apa makhluknya nggak ada penjelasan. Apakah manusia juga? Ya iya itu bakat surga kosong lebar itu tidak ada penghuninya. Sebagian berarti diserahkan kepada penghuni surga. Sebagian lagi Allah ciptakan makhluk yang baru nanti di sana untuk jadi penghuninya. Lebar aja lemah atau ngaden ka neraka nepi ka pada berdesak-desakan. Nah ternyata itu terjadi di setiap generasi nabi, jauh lebih banyak yang kafirnya. Ya dari data statistik penduduk dunia hari ini juga kelihatan seperti itu. Ternyata perbandingan muslimnya dengan kafir sangat jauh. Nah kemudian yang kemarin ya, iman itu kadang kadarnya naik gitu, kadang turun. Itu bisa dilihat dari indikasinya. Kita bisa merasakan sendiri. Apabila kalau untuk urusan ibadah, beramal soleh, kita ini bersemangat gitulahnya, bersemangat, bergairah untuk mengerjakan amal soleh. Nah itu iman sedang naik berarti, karena iman itu mendorongnya ke sana. Iman itu mendorongnya itu kepada gitunya. Iman itu mendorongnya kepada ketaatan, kepada ibadah, kepada amal soleh. Nah kalau yang tadinya orang yang hanya ada iman sebesar debu di dalam hatinya, mau amal soleh tidak lemah atau iman lagi sakit itu. Iman yang hanya sebesar debu itu sangat lemah gitunya untuk mendorong beramal soleh. Nah kalau ke dalam urusan ibadah amal soleh itu sebutnya jadi kurang bersemangat, datang rasa malesnya, nah iman sedang turun berarti harus hati-hati. Harus hati-hati karena turunnya nanti akan bisa terus turun. Nah iman itu selalu demikiannya, sebelum atau kalau iman itu belum sempurna, maka iman itu disebutlah karakter iman itu demikian, terus saja fluktuatif, naik turun gitu kadar keimanannya. Nah itu indikasinya kalau sedang bersemangat itu beribadah nah itu sedang naik imannya. Kalau ada rasa malas untuk beribadah, nah itu sedang turun dan tidak boleh, tidak dibenarkan alasan ya kumaha tuh ya iman keur turun cek Allah teh nggak ada alasan. Itu bukan alasan yang benar, artinya ya tidak bisa dijadikan alasan. Malas beribadah, jarang beribadah, ya kumaha tuh iman keur turun, kira naik nah beri lagi maneh cek Allah tidak turun wae. Ayo we turun.
Nah ini ada yang kemarin ininya ya sekali sini ini perlu ya seperti diulang, diulas, ditekankan. Ibnu Mas'ud mengatakan al yakinu al imanu kulluh, yakin itu apabila iman sudah sempurna. Nah ini dulu banyak ditunjukkan, dicontohkan oleh para sahabat bagaimana mereka yakin. Yakin dengan janji Allah, yakin dengan benarnya surga, yakin dengan benarnya neraka. Nah, sehingga bagaimana mereka apa namanya jadi gimana? Bagaimana mereka beramal, bagaimana mereka hidup dengan keyakinan dengan keyakinan penuh gitulah tentang benarnya surga, benarnya neraka. Cek urang Sunda mah cul naon atuh pokoknya mah surga ajar. Apapun yang harus dikorbankan, surga pasti dikejar. Nah, itu yakin. Itu banyaknya ditunjukkan oleh para sahabat dulu. Nah, yakin itu apabila iman sudah sempurna. Kemudian Ibnu Umar mengatakan seseorang tidak akan sampai kepada hakikat takwa sebelum dia meninggalkan perbuatan dosa. Ini dikutipnya oleh Imam Bukhari ini luar biasa nih statement dari mereka gitu ya. Ibnu Mas'ud sahabat, ulama lagi. Ibnu Umar juga sama. Ibnu Mas'ud mengatakan demikian tadinya, yakin itu kalau iman sudah sempurna. Yakin itu ada di dalam Al-Quran yaitu wabil akhiratihum yukinun, dan terhadap akhirat mereka yakin. Nabi sampai kepada yakin itu kalau iman sudah sempurna. Bagaimana iman itu sempurna? Terus naik berarti. Kalau sudah sampai ke puncak, nah itu sempurna. Artinya kan harus terus naik dulu. Puncaknya adalah sempurna. Nah kalau iman sudah sempurna, menurut ayat tadinya wabil akhiratihum yuqinun, baru bisa dipenuhi kalau iman sudah sempurna. Wabil akhiratihum yuqinun, dan untuk akhirat, tentang akhirat mereka itu yakin. Acan gitu mah, acan sebenarnya mah yakin tentang akhirat. Ya kalau kita melihat kejadian ya kekinian lah. Kalau kita melihat pejuang-pejuang Hamas, mereka ini nih contoh begitu yakin dengan akhirat. Apa yang mereka takuti? Nggak ada. Apa yang mereka takutkan? Nggak ada. Kehilangan keluarga? Itu aneh. Begitu kan mereka mah. Kehilangan rumah yang dibom sampai hancur? Itu aneh. Karena bagi mereka nggak penting yang seperti itu. Yang penting bagi saya surga. Eta yakin. Ini contoh hanya yang sekarang yang demikian. Mereka kehilangan harta, kehilangan apa? Begitu Virage. Nah, saya yakin begitu itu, makanya mereka itu ya seperti dulu para sahabat gitu, mereka berperang itu dengan landasan keyakinan. Dua pilihan nih dari Allah. Mereka berperang itu dengan dua pilihan. Satu menang, dua mati syahid. Dan mereka demikiannya, mereka berperang itu hanya satu, meraih kemenangan, yang kedua mati syahid. Dan mereka sangat yakin. Kemudian musuhnya siapa? Israel. Menurut Quran nih, manusia yang paling takut dengan kematian itu adalah Yahudi. Yang sebutnya tengennya apa namanya, mati syahid bukan tujuan gitu, tapi mereka tetap ada harapan sugan atau mati syahid. Dalam hati mereka itu ada harapan mati syahid. Jadi seolah-olah kelompok berani mati,
dengan kelompok takut mati perang rame sebenarnya. Yang satu berani mati, yang satu takut mati. Nu hiji mah maju, nu hiji mung tidak takut mati. Nah ini contoh-contoh ada, ternyatanya ya sampai hari ini pasti akan ada yang demikian, entah dirasa yakin. Nah, menurut Ibnu Mas'ud yakin itu kalau iman sudah sempurna. Iya mah berandai-andai, berandai-andai ya. Andai ini kalau kita daftar misalnya, andai ini berandai-andainya, kita daftar datang ke sana ke Hamas teh, saya mau ikut berperang, diterima mau maneh mesin kene paeh mah balik sia balik nanaon lan ka dieu ge. Oh ternyata kan syaratnya, wah ini syarat-syaratnya ini kan yang menunjukkan kesempurnaan iman baru diterima. Hari itu maka ditu ngadeun percuma kamu mati di sini juga nggak akan syahid. Percuma kamu mati di sini juga udah mau syahid, atau udah syahid ayah syaratnya ada berat. Sampai kepada yakin ya. Nah kalau yakin itu kan harus seperti ini. Sampai kepada yakin itu kalau iman sudah sempurna. Hari itu melebar keneh ku dunia, sieun keneh kelingitan dunia, resep keneh karena keduniaan. Mau lagi diterima tuh daftar ke Hamas moal gitu mah. Daftar kan itu di kepikir keneh, waduh itu ngusup kumaha, balik siapa cek Hamas teh balik tepararan testing begitu milu perang. Ya dengan mati di sana itu mati syahid, karena diakui sebetulnya oleh Israelnya sendiri diakui. Ini bukan hanya unsur politis, perangnya ini melibatkan juga ini unsur agama. Artinya perang seperti dulu Rasulullah SAW muslim melawan kafir, jihad berarti perangnya kalau mati syahid. Daftar ke itu mau diterima. Mau diterima gitu. Oh mau gitu mah ada loh syaratnya, satunya ada syarat-syaratnya, diantaranya sholatnya berjamaah. Di antara syaratnya itu adalah sholatnya berjamaah, terutama itu yang menekankan seperti yang Rasulullah tekankan, subuh dan isya. Nih inilah dua sholat yang berat bagi kaum munafik dulu di zaman Rasulullah, subuh dan isya. Nah gitu di dieu nagitara berjamaah, daftar ka ditu. Balik jangan geuleuh bercik Mas teh. Gitu jangan rek naon lah. Ka dieu ge percuma mati juga enggak akan mati syahid. Ini nih al yakinu al imanu kullu. Kemudian Ibnu Umar yang mengatakan tidak akan sampai kepada hakikat takwa sebelum kamu meninggalkan perbuatan dosa. Artinya bukan manusia jadi tidak berdosa, tapi sudah meninggalkan perbuatan dosa itu artinya tidak akan pernah dengan sengaja melakukan sesuatu yang dia tahu bahwa itu perbuatan dosa. Itulahnya tidak melakukan sesuatu yang artinya dia sengaja kalau begitu berbuat dosa, tahu itu perbuatan dosa dilakukan, tuh mau takwa nepi ka irahage gitulah gitunya. Artinya ya demikiannya kalimatnya, seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat takwa sebelum meninggalkan perbuatan dosa. Ya itu kan maknanya adalah melakukan, jadi tidak akan melakukan sesuatu yang dia tahu itu perbuatan dosa dan secara sadar gitu dia melakukannya sengaja nggak akan sampai berarti kepada apa yang disebut takwa. Nah itulahnya ya lumayan juga ternyata nih. memang perlu ditekankan karena ini kan pondasinya, ini sebagai dasarnya nih bab yang pertama nih tentang iman ya.
Yang intinya adalah beriman itu wajib, karena inilah nantinya akan membedakan, memisahkan manusia, yaitu jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Iman yang menentukannya. Dari iman yang sempurna sampai iman yang sebesar debu pun pada akhirnya akan ke surga. Dan abadilah. Ya, namanya abadi kan tidak ada batas waktu, tidak ada ujungnya, tidak ada akhir. Seperti itu berarti akhir dari yang namanya kehidupan manusia itu adalah menjadi penghuni salah satu dari dua tempat tersebut. Apakah abadi di surga atau abadi di neraka. Nah, bahkan yang ini nih ya, ada hadis yang ini nih. Setelah semua penghuni neraka masuk neraka, penghuni surga masuk surga. Nah, berarti ini yang terakhir dikeluarkan dari neraka pun sudah keluarnya dan masuk surga. Jadi sudah menjadi penghuni tetaplah di surga atau di neraka. Dihadirkanlah kematian. Setelah penghuni neraka, adanya di neraka, penghuni surga di surga. Maka dihadirkanlah kematian di antara di satu tempat lah itunya, di satu tempat antara surga dan neraka. Dihadirkan yang namanya kematian lalu disembelih. Si kematian itu disembelih. Si kematian itu dibunuh, si kematian itu mati. Artinya hilanglah yang namanya kematian. Kemudian diumumkanlah kepada penghuni surga dan kepada penghuni neraka. Wahai penghuni surga, tidak ada lagi kematian. Dengan pengumuman tersebut, maka semakin bertambahlah nikmat dan bahagianya berada di surga. Kepada penghuni neraka juga sama diumumkan demikian. Wahai penghuni neraka, tidak ada lagi kematian. Artinya akan hidup terus abadi. Maka semakin sakit, semakin menderitalah penghuni neraka. Disiksa teh nu asalna dibabuk nyeri nanti sakit tuh geus ngadengeta mah dibabuk sakit itu nyeri nanti leuwih. Berarti rasa sakitnya itu akan semakin bertambah. Ya katakanlah kalau dipukul itunya rasa sakitnya. Nah setelah mendengar berita tersebut dipukul itu biasa jari-jari teuing aya nama tak itu tah nasib penghuni neraka. Tidak ada lagi kematian karena kematiannya sudah dihapus oleh Allah. Berarti hiduplah manusia itu abadi, apakah di neraka atau di surga. Ya abadi ya pokoknya mah. Kalau penghuni neraka semakin hari semakin buruk kondisinya. Kalau penghuni surga semakin hari semakin lama di surga itu semakin oke karena saya di surganya menjadi semakin semakin tampan, semakin cantik, semakin menarik, semakin mempesona. Di surga terus naik etan teh kadar etan penghuni surga semakin buruk. Ya sampai abadi itu beki buyatak ya pokoknya mah. Pokoknya penghuni neraka mah ya buyatak itu untuk nabi neraka. Nah sekarang bab kedua nih. Babnya juga aneh nih Bukhari itu ya. Babnya nih babun. Ini memang juga tidak terlalu panjang gitunya ininya nih penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bab kedua, babun doa hukum imanukum. Bab doa kalian tanpa kalian juga gitunya terjemahan namanya. Doa hukum imanukum. Doa kalian itu adalah iman kalian. Atau doa itu adalah iman. Judulnya demikian ya. Doa itu adalah iman. Berdasarkan ayat surat Al-Furqan ayat
terakhir ayat 77. Nah, kita baca nih. Jadi Imam Bukhari menyebutkan demikiannya judulnya nih. Doa itu adalah iman. Berdasarkan ayat surat Al-Furqan ayat 77. Ayat terakhir nih surat Al-Furqan surat ke-25. Kita baca nih ayatnya nih ya. Ini yang dijadikan landasan nih oleh Imam Al-Bukhari untuk judul seperti ini. Doa itu adalah iman. Sebentar nih ayatnya nih. Qul ma ya ba'ubikum rabbi laula doa ukum. Nah ini kata ini nih ya, doa ukum. Faqad kazzabtum fasaufa yakunu lizama. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Ya katakanlah olehmu Muhammad kepada orang-orang kafir, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu. Tuhanku tidak mengindahkan teh. Apa namanya kan kalau tidak mengindahkan itu artinya kan mengabaikan, mengacuhkan. Nah bahkan sebetulnya di ayat surat apa ayat berapa lah itu saya lupa lagi, yang isinya kurang lebih Allah itu sudah tidak mau bicara dengan mereka. Allah sudah tidak mau melihat mereka. Allah sudah tidak mau mendengar mereka. Gusti sudi ibu coba sasuna nama. Allah sudah tidak sudi lagi melihat mereka, mendengar mereka. Nah makanya di hadis yang tadi Allah memerintahkan kepada Nabi Adam, jadi pisahkan orang-orang kafir. Allah memerintahkan demikiannya, pisahkan orang-orang kafir dari orang-orang yang beriman. Terus orang kafir ini bagaimana? Nah, terus saja pokoknya dibawa langsung masuk neraka. Geus buru-buru ke neraka kan geuleuh si Allah teh beureunana. Allah sudah tidak sudi lagi melihat, mendengar, memperhatikan mereka. Nah, ini kembali ke ayat ini ya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir, Tuhanku tidak akan mengindahkan kamu. Itulahnya bahasanya mengindahkan teh, memperhatikan, menaonnya. Artinya Allah itu akan mengabaikan, mengacuhkan, membiarkan itulah kalian. Kalau tidak, nah ini nih ayatnya. Laula doa hukum. Kalau tidak ada doa kalian. Nah ternyata kata doa di ayat ini, laula doa hukum ini maknanya iman. Kalau tidak ada iman, ya inilah itu yang akan apa namanya? Dialami oleh manusia. Allah tidak akan mengindahkan kalian. Nah, kalau di dalam kalian itu tidak ada iman. Faqad kazzabtum, sungguh kalian itu sudah mendustakan. Ya kalian itu mendustakan. Ya tapi kan bagaimana kalian mau, kalian bisa taat beribadah gitunya kepada Allah, sementara sungguh kalian itu sudah mendustakannya. Nah inilah yang namanya iman di bab pertama tadi. Bagaimana yang disebut orang-orang kafir itu mau beribadah kepada Allah, mau taat kepada Allah, sementara sejak awal mereka ini kan tidak beriman, mereka ini kan tidak mau mempercayai kebenaran agama Islam, mereka tidak mau menerima kebenaran agama Islam yang Allah turunkan. Pastilah mereka tidak akan mau taat kepada Allah. Bahkan di sini menyebutnya jadi bagaimana kamu akan beribadah kepadanya, padahalnya atau sementara sungguh kalian itu telah mendustakannya. Fasaufa yakunu lizama, karena itu pastilah azab itu akan menimpa kalian. Itu ayatnya ya, yang Imam Bukhari ini membuat judul demikian, doa hukum iman hukum.
doa kalian itu adalah iman kalian. Ini diambil dari ayat tadi. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, katakan oleh Muhammad kepada orang-orang kafir, Allah tidak akan mau tadinya. Allah akan mengabaikan, Allah akan mengacuhkan kalian kalau tidak ada iman di dalam diri kalian. Di ayat tersebut itu Allah menggunakan kata doa yang artinya adalah iman. Inilah yang diambil oleh Imam Al-Bukhari dijadikan judul bahwa doa itu adalah iman. Nah, di samping itu, kalau orang kafir itu kalau menurut surat ini nih, menurut surat Al-Baqarah itu tentang iblis yang aba wastakbaro. Ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, mereka semua sujud. Ketika iblis diperintah yang sama untuk sujud kepada Adam, aba wastakbaro, dia menolak untuk taat. Ya kalau taat kan ya sujud berarti kepada Adam seperti yang Allah perintahkan. Nah, iblis ini menolak untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Wastakbaro. Ini nih kata ini nih, dan bersikap takabur. Lanjutan ayatnya, wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk, minnya itu tabidnya. Iblis itu termasuk atau salah satu dari yang kafir. Ternyata ciri khas kafir mah aba wastakbaro. Manusia juga sama. Kalau manusia kafir pasti seperti ini. Aba, dia akan menolak apapun yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan pasti ditolak. Aba itu menolak untuk taat, artinya melakukan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan. Wastakbaro, dan bersikap takabur. Nah, dari ketakaburannya ini Allah menyebut di surat ini, surat itu surat non sih? Surat Al-Alaq itu yang kala innal insana layatgha, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu keterlaluan, manusia itu melampaui batas. Terus tunyung cek bahasa Sunda nama keterlaluan pokoknya nama. Ya bagaimana manusia bersikap kepada Allah? Keterlaluan, melampaui batas. Kala innal insana layatgha arra'ahu stagna, yaitu manusia itu menilai dirinya itu mampu tanpa ada kaitan dengan Allah. Tapi kasabeleuna jelema. Itu makna kala innal insana layatgha, ya, tidak sekali-kali sesungguhnya manusia itu sangat keterlaluan, melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, yaitu memandang dirinya itu cukup, mampu, bisa tanpa ada kaitan dengan Allah. Padahal moal aya moal gitu, tidak kafir dianger di rezeki nama ku Allah. Orang kafir sekalipun yang memberi rezekinya siapa? Nggak akan ada manusia, makhluk bahkan seluruhnya yang bisa lepas dari Allah, itu nggak akan ada. Manusianya saja yang merasa bisa demikian. Nah, kalau manusia sudah seperti itu, artinya yang tadinya merasa cukup, merasa bisa, merasa mampu tanpa ada kaitan dengan Allah. Nah, kalau manusia yang sudah seperti itu, mau nggak berdoa kepada Allah?
Ya kalau sudah seperti itu, mau nggak berdoa kepada Allah? Ya pasti enggak, karena kan merasa mampu, merasa bisa tanpa ada kaitan dengan Allah, seolah-olah segala sesuatunya itu hasil kemampuan dirinya, nggak ada kaitan dengan Allah. Nah kalau manusia yang seperti itu, ya pasti kafir lah gitu. Orang yang demikian ini kufur. Kalau sudah seperti itu, mau nggak berdoa kepada Allah? Ya pasti nggak akan mau. Kenapa? Kenapa mesti berdoa? Kenapa mesti minta kepada Allah? Saya bisa sendiri. Maka ini makna babnya, makna babnya adalah kalau orang yang mau berdoa kepada Allah, artinya dia percaya kepada Allah. Kalau seseorang itu berdoa kepada Allah, artinya kan dia percaya kepada Allah. Dia minta apa? Kalau seseorang berdoa minta apa? Sebutnya ada permintaan banyak ragamnya, hanya sangat beragam lah, tergantung dengan masalah, tergantung dengan keperluannya masing-masing. Tapi semuanya ini kan mintanya kepada siapa? Mintanya kepada Allah. Berarti dia percaya kalau Allah itu bisa memberikan apa yang dia minta. Itu kan harus ada iman. Karena kalau orang kafir, ciri khas kafir itu adalah aba wastakbaro. Itulah ciri khas orang kafir. Pelopornya adalah iblis gitu. Itu tanya pelopornya adalah iblis ketika diperintah sujud kepada Adam. Kalau malaikat kan fasajadu, semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis aba wastakbaro, dia menolak, dia tidak mau melaksanakan perintah Allah dan bersikap takabur. Gak ada kafir yang tidak takabur. Takaburnya seperti apa? Eta ayat dubieta. Sesungguhnya manusia itu keterlaluan. Manusia itu melampaui batas. Kalelewihi durus tunyung si bangkawarah si opak atas si nyarikan ada dasar si borokokok si wawalak si benguk tepok kata jelema teh keterlaluan. Soalnya ini ya arroahus innal insana layat nogo, manusia keterlaluan. Tak keterlaluan itu ayat berikutnya penjelasannya seperti apa sih keterlaluan yang dimaksud oleh Allah. Arroahus stagna, manusia memandang dirinya mampu, bisa lah, nggak perlu ada kaitan dengan Allah. Si genu nyawai cek Allah teh berenannya bereo jadi buteng kakara weh. Firaun dulu pernah ini sebagainya Allah memuatnya kisah Firaun, bahkan paling banyak di Quran itu kisah Firaun dengan Nabi Musa ini untuk dijadikan pelajaran. Pada akhirnya kan Firaun itu setelah hampir mati geus dilelep-lelep ku malaikat maut nage kakara aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Ganleng saya cekalah teh ih kurang tahu geus lelepun sekalian geuleuh. Akhirnya mengakui, asalnya mana mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Dialah yang mengatakan kepada rakyatnya itu, akulah Tuhan kalian. Geus dilelep-lelep maka rasa geuningan tah. Geuning gampang, paeh teh sim gede dibere nginum loba gitu. Paeh nya Firaun teh suga teh nya hebat. Ya tadi dibere nginum loba teuing. Dilelep-lelep ku malaikat maut. Dilelep-lelep paeh tak sebelum mati Firaun itu ternyata dia mengatakan demikian, aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Telat cek Allah teh borang ngoyo ya kieu tiba saeta atuh rek beriman mah. Nah kalau kafir itu ciri khas lah sebutnya kafir itu aba wastakbaro. Aba itu menolak, tidak mau pokoknya taat kepada apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah tetapkan. Wastakbaro dan bersikap
takabur. Nah, takaburnya itu di ayat yang tadi merasa mampu, tidak ada kaitan dengan Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, mau gak meminta, mau gak berdoa kepada Allah? Pasti tidak mau, kan merasa mampu tanpa ada kaitan dengan Allah. Nah, inilah bab Imam Bukhari, doa kalian itu adalah iman kalian. Orang yang mau berdoa itu artinya percaya kepada Allah. Doa apapun lah gitunya yang tadi kan manusia itu dengan masalah dan keperluannya masing-masing beragam berarti. Padahal manusia ini di dunia ini miliaran. Semua berdoa dengan kepentingannya masing-masing. Mampu nggak Allah memenuhinya? Ya Allah kan maha kaya. Apa yang diminta oleh manusia pasti punya. Allah maha kuasa. Ada yang manusia punya masalah, ya Allah selesaikanlah masalahku ini. Bisa, karena Allah maha kuasa. Apa yang susah bagi Allah? Nggak ada. Nah, kalau seseorang itu berdoa kepada Allah karena dia percaya kepada Allah. Ya, yang disebut percaya kepada Allah itu tadi kan iman namanya. Kan iman itu kan percaya. Nah, di dalam rukun teh pondasi ya. Ini juga belum ke hadisnya nih, tapi dah hadis nama gampang kita. Hadis anu eta keneh nu kamari, hadis nama ieu teh bari, alah bari. Hadis nama nu kamari keneh bab ieu teh yaitu Islam dibangun di atas 5 perkara. Nu eta keneh hadis nama. Di bab pertama kan yang ini hadisnya. Ya ini di bab kedua teh eta bunyal Islamu ala khamsin. Jadi bukan lebih penting judulnya, ini makna nih. Imam Bukhari memunculkan seperti ini, doa kalian itu adalah iman kalian. Ini maknanya apa? Karena ayatnya ada. Tadi kan dasarnya ayat Al-Furqan, ayat terakhirnya, ayat ke-77. Nah, maknanya kalau orang mau berdoa kepada Allah, artinya dia percaya kepada Allah. Kalau dibandingkan dengan manusia nih, misalnya nih, saya punya keperluan atau saya punya masalah, lalu saya minta kepada seseorang, tapi dalam hati saya tidak percaya orang itu akan memberi. Mau nggak saya minta? Nah, sih gitulah. Saya ini contohnya, saya misalnya sedang punya keperluan, lalu saya yakin kepada orang, lalu saya datang meminta kepada orang yang saya yakin dia itu bakhil, tidak akan memberi. Mau nggak saya minta? Mau gitu, karena saya tidak percaya orang itu akan memberi. Saya datang kepada seseorang gitu, ini saya punya masalah seperti ini, kumahanya. Tapi saya tidak percaya orang itu bisa menyelesaikan masalah. Saya nggak akan datang kepada orang itu, saya akan minta. Nah, kalau kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha kuasa, lalu kita meminta, artinya kita percayanya, itulah iman. Kalau orang kafir, mana mau mereka minta kepada Allah, karena mereka tidak percaya. Ya, mereka itu tidak percaya itu kepada Allah, sehingga mereka tidak akan berdoa kepada Allah. Malah mintanya kepada Tuhan yang mereka buat sendiri, karena berhala percaya. Kalau berhala dulu kan itu lah di zaman Rasulullah teh masih atajik si hujata si berhala nanti ke berhala mereka percaya minta ke Allah mah henteu. Ya, masalahnya kan karena mereka tidak beriman kepada Allah, maka mereka tidak akan berdoa kepada Allah. Nah, ini maksudnya demikiannya, bahwa orang yang berdoa kepada Allah berarti dia percaya, artinya orang itu dengan kata lain dia beriman kepada Allah. Dia percaya bahwa Allah bisa memenuhi permintaannya.
Nah, kalau orang kafir yang keterlaluan tadi merasa cukup tanpa bantuan Allah, mereka gak akan mau berarti minta kepada Allah. Nah, di samping itu nih ya, justru Allah itu sangat menyukai orang yang banyak berdoa. Allah itu sangat menyukai orang yang banyak meminta kepada Allah. Apalagi banyak berdoa, banyak memintanya nih, manusia yang banyak berdoa, banyak memintanya itu dibarengi dengan kesadaran gitu bahwa dirinya itu tetap kesadaran la haula wala quwata illa billah. Dirinya itu tidak ada daya dan upaya, artinya tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa kalau bukan oleh Allah. Tersepun pisan Allah makan begitu nih. Kepada orang yang banyak meminta, kepada orang yang banyak berdoa, Allah sangat menyukai. Tapi lah gitu boleh dikatakan ya, tapi harus dilandasi dengan kesadaran bahwa ya makanya meminta itu saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak punya, makanya saya minta kepada yang maha kaya, yang kekayaannya tanpa batas. Saya meminta kepada yang berkemampuan, yang kemampuannya tanpa batas. Dan juga jadi soalnya memang panjang sih ya soal doa nih. Dan juga ditunjukkanlah gitunya hal seperti itu dengan ketaatan kepada Allah. Jadi jangan sampai ketika Allah memerintah tidak mau taat, tapi ari kerbutuh ke Allah tembuni asapang. Benih asapang deketna ke Allah teh. Di luar itu ketaatannya sangat rendah, tapi ketika ada keperluan kepada Allah, ngedadak biasa pangdekutna ke Allah teh doa ge bari ceurik cek Allah teh lah air mata buaya nu kitu teh ngaranna teh keur butuh we si gurunya teh jelema wae sok kitu kan manusia kan juga demikian ya keur butuh we wunggul si eta mah kitu-kitu teh ai keur teu butuh mah da hari-hari kurang lebih Allah juga sama. Karena kebiasaannya menjadi manusia yang keterlaluan melampaui batas teh siga nu teu butuh gitu ke Allah teh. Seperti orang yang tidak ya sebetulnya gitulah siga nu teu butuh ke Allah teh. Ketika oleh Allah diberi masalah, ketika oleh Allah diberi masalah gitu lah. Barulah berdekat kepada Allah meni asa nu pangdeuketna. Ngadoana begini bari cerik teh. Gitu. Ngadoana bikin bari cerik, ngadadak salat tahajud. Ngadoa gitu di tengah puting. Beresan ku Allah teh masalahna cengos deui we oces deui garu masep deui lieur si Allah teh jelema mah. Nah yang Allah sukai itu adalah gitunya iya mintalah kepada Allah, mohonlah kepada Allah. Karena Allah maha kaya, karena Allah pasti mampu, pasti bisa. Nah tapi di luar itu kan, itunya di luar itu. Jadilah manusia yang taat. Tak ulah. Jadi bahasana ulah siga nu bieu ari keur butuh ke Allah teh beri asa. Nepi ka beri curik itu mentana ge siga ke jalema we gitu. Nepi ka beri curik mentana ge. Ari keur teu butuh mah. Hari-hari Nah, jangan sampai bersikap demikian. Bisi disebut nanti dina diijabah nage disungkun teh ku Allah teh. Ternyata benar gitu setelah dikabulkan mah. Hari-hari deui ka Allah teh. Tah nu disungkun nu gitu. Nah, kembali ini ke babnya nih ya. Ini maknanya berarti menjadi kalau orang yang berdoa artinya percaya, berarti beriman kepada Allah. Karena kalau orang kafir tidak akan berdoa kepada Allah.
Kalaupun berdoa, nah inilah seperti yang di dalam surat Al-Furqan ini, Allah tidak akan mengindahkan kalian kalau kalian tidak beriman. Artinya mereka mengadu, mereka berdoa memohon, gak dianggap oleh Allah kalau kalian tidak beriman. Nah ini ada catatan sedikit nih ya. Akhbarallahul kufaro annahu la ya'ba'u bihim. Ini di dalam ayat ini, surat Al-Furqan tadi ya, Allah sudah memberitahu, nah artinya Allah ini sudah mengumumkan kepada seluruh manusia sebetulnya, terutama kafir gitu ya. Allah sudah mengumumkan nih kepada seluruh manusia, terutama orang kafir, bahwa Allah tidak akan mengindahkan, Allah tidak akan memperhatikan orang-orang kafir. Ini bukan pengumumannya ya, hal seperti ini, pengumuman seperti ini bukan hanya ditujukan kepada orang kafir. Allah mengumumkan kepada seluruh manusia bahwa Allah tidak akan mengindahkan orang-orang kafir karena mereka tidak beriman. Karena di dalam diri mereka, di dalam hati mereka tidak ada keimanan. Walaula imanul mu'mini lam ya'ba'u bihim aidon. Nah, tapi ini makanya saya katakan ini pengumuman Allah pengumuman dari Allah untuk seluruh manusia, terutama orang-orang kafir, bahwa Allah tidak akan mengindahkan mereka karena mereka tidak beriman. Tapi walaula imanul mu'mini lam ya'ba'u bihim aidon. Tapi kepada orang yang beriman juga Allah akan bersikap sama. Tapi ini terhadap orang yang beriman pun Allah akan bersikap sama. Nah seperti ini nih. Mereka orang kafir tadi kan orang yang aba wastakbaro. Mereka tidak mau, mereka selalu menolak, mereka tidak mau beribadah, tidak mau taat, tidak mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Kalau orang yang beriman bersikap seperti itu oleh Allah diindahkan enggak? Karena aba wastakbaro ini tadi saya katakan inilah ciri khas orang kafir. Aba wastakbaro, mereka itu menolak, tidak mau melaksanakan, dan mereka bersikap takabur. Nah kalau orang yang ada iman sebetulnya di dalam hatinya, tapi dia tidak taat, ada nggak orang yang beriman yang seperti itu? Banyak, banyak sekali. Misalnya kalau kita menyebut seperti inilah, ada nggak orang Islam yang tidak sholat? Wah sangat banyak. Di belahan dunia itulahnya, bahkan ya di belahan dunia itu ini yang saya ingatnya, saya pernah melihat ini seperti di kita ternyata di negara Kirgistan Tajikistan, sekitar ya telah Kirgistan Tajikistan lah kalau nggak salah, di dua negara tersebut. Di sana kalau bulan Ramadan ada yang saum, ada yang tidak saum. Dan kalau mereka ngobrol, kamu saum nggak? Saya saum. Kamu enggak? Lempeng aja gitu teh saum teh. Yang ngobrol teh, kalau kamu saum? Iya, kalau saya enggak. Si naon gitu teh saum teh. Kamu sholat nggak? Ya iya. Kamu enggak? Lempeng aja gitu. Jadi orang geus kitu aya nama nu saum jeung nu teu saum teh. Hare. Sugan nu teu saum era henteu. Eta teh beriman gak? Beriman karena dia bukan kafir. Tapi dia tidak taat artinya kan. Nah maka Allah juga akan bersikap sama. Allah tidak akan mengindahkan meskipun dia orang Islam, ada iman di dalam hatinya. Kalau kepada orang kafir sudah pasti ya. Kalau kepada orang kafir sudah pasti ya, sudah jelas ya. Ini ayatnya, Allah tidak akan mengindahkan karena mereka tidak beriman. Nah penjelasannya nih Ibnu Hajar al Asqalani ini menambahkan demikian.
walaula imanul mu'mini lam ya'babihim aidon. Nah, kepada orang yang beriman juga sama apabila mereka bersikap sama, apabila mereka sikap orang Islam ini mengikuti orang kafir, yaitu aba wastakbaro. Banyak orang Islam yang tidak mau taat. Ya sih, contohnya di negara sana itu sudah, kamu saum nggak? Saum, kamu enggak. Hare, itu udah mau itu menyebut saum telempeng we gitu. Oh, saya tambah henteu guys we. Oh, saya tambah saum, ya segitunya. Ada kita juga sama. Bulan Ramadan ban di handapeun tukang sangu koneng teh sukuna mah kataringali. Sukuna pinuh we sukuna dihandap da ieu mah dipindingan pan make spanduk. Deui suku dihandap sukuna katingali loba. Nu sarapan sangu koneng tingali lain kafir unggul aya orang Islam ge. Nah, itu sudah biasa. Nah, ayat ini bab ini artinya Allah akan bersikap sama antara itunya, kalau kepada orang kafir yang tidak ada iman pasti Allah akan mengabaikan, tidak akan mengindahkan, tidak akan menganggap, itulah Allah. Dan Allah akan bersikap seperti itu juga kepada orang-orang Islam, orang-orang yang ada iman di dalam hatinya tapi sikap mereka mengikuti orang kafir, yaitu abah wastakbaro, tidak mau taat kepada Allah dan bersikap takabur. Jadi ini judulnya kan demikiannya, doa itu adalah iman. Doa itu adalah iman. Orang mau berdoa kepada Allah berarti dia beriman. Tapi berdoa apa namanya, berdoa hebat apapun gitulahnya tidak akan akan diabaikan oleh Allah kalau tidak disertai dengan ketaatan. Kalau sikapnya itu seperti orang kafir, aba wastakbaro, menolak, tidak mau taat kepada Allah. Taatnya tidak mau, tapi ketika sedang butuh ngadoa dan kebari ceurik. Cek Allah eta air mata buaya anu kitu teh. Dah sigeun nya nepi ka ceurik sekar butuh mah. Eueuh cek Allah akan mengabaikan. Ada lamun dina pembahasan doa akhirnya apalah namanya sebut nanti syarat mungkinnya, syarat-syarat terkabulnya doa itu apa? Nya sih bieu lah salah satu diantaranya taat mung rai keur butuh aing ngadoa hayang diijabah. Ngeunah cek Allah. Sekali lagi tapi intinya di sininya orang berdoa berarti ada iman. Hanya kan orang yang beriman itu jangan bersikap seperti orang kafir yang akibatnya akan diabaikan, akan diacuhkan gitu oleh Allah, tidak akan dianggap, padahal orang yang beriman. Teruslah dua hijrah. Ada hadis namanya gitu, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Gitulah, memang perlu penjelasan sebetulnya. Nah, nantilah hanya apa isi hadis itu perlu dijelaskan atau enggak gitunya. Nah, kita lihat saja nantilah judulnya. Kita lihat saja nanti.